Saya sangat merasakan banyak perbedaan dari lapang operasi yang saya temukan. Karena memang kita melihat sangat detail sekali dengan kamera 3 dimensi dan juga ketepatan dari akurasi alat yang kita lakukan pembedahan itu sangat tinggi sekali. Jadi saya sangat berbahagia sekali bahwa potensial kemungkinan bahwa kita bisa melakukan pembedahan kista lebih besar di Indonesia akan sangat berkembang. Ya, Dok, untuk tingkat keberhasilannya sendiri untuk bedah robotik ini seperti apa, Dok? Sudah bagus hasilnya? Sejauh ini memang kita mengetahui bahwa komplikasi operasi selalu ada, tapi memang kita masih pada tahap dini di mana kita baru melakukan beberapa kasus, tetapi di luar negeri memang angka komplikasi itu sangat rendah sekali. Tapi pada dasarnya adalah kita harus bisa menekankan kepada pasien bahwa outcome dari operasi itu sangat tergantung kepada lapang operasi itu sendiri dan juga harus dimengerti bahwa apapun bentuk operasi akan tentu mempunyai resikonya. Baiklah, Dok, kita akan melanjutkan perbincangan ini, namun setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. You just call out my name and you know wherever I am I'll come running. Oh yes, I will to see you again. Acara ini dipersembahkan oleh atas nama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, saya mengucapkan selamat atas ditayangkan program Hospital TV di TV One yang merupakan kerjasama antara Persi dan TFA Media. Salam keselamatan pasien. Informasi mengenai suatu penyakit, mulai dari gejala awal, penyebab, faktor risiko, cara pencegahan, sampai dengan cara penanggulangannya, sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Program Hospital TV hadir setiap minggunya untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Namun, apalah arti semua informasi tersebut bila tidak kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat. Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Manfaat yang Anda dapatkan dalam mengikuti dan menyimak acara Hospital TV ini adalah pengetahuan yang memadai dalam pencegahan terhadap suatu penyakit. Karena bagaimanapun mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun bukan itu saja, Anda pun perlu tahu gejala penyakit apa saja yang terjadi dan apa yang harus dilakukan jika gejala itu nampak pada keluarga Anda ataupun rekan kerja Anda. Jadi saksikan terus Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Acara ini dipersembahkan oleh Half psychotic, sip hypnotic, got my blueprint, it's sympathetic. Half psychotic, sip hypnotic, got my blueprint. Just dance, gonna be okay. Da da doo doo, just dance, spin the record day. Da da doo doo, just dance, gonna be okay. Da da da, dance, 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 just dance. Pemirsa, masih di Hospital TV dan masih membahas mengenai bedah robotik. Ya, Dr. Ivan, sebelum kita melanjutkan perbincangan nih, kita saksikan terlebih dahulu tanggapan masyarakat sampai sejauh manakah mereka mengetahui mengenai bedah robotik ini. Aku pernah baca, tapi maksudnya itu aku pernah lihat di salah satu iklannya. Cuman aku belum tahu itu seperti apanya, aku belum ngerti. Setahu saya bedah robotik itu dia pakai jadi robot memang yang akan masuk ke dalam pembuluh darah, tapi dioperasikannya itu tetap oleh dokter gitu. Bedah robotik
Pernah dengar sih. Setahu aku bedah robotik melakukan bedah dengan menggunakan alatnya kayak robot ya. Bedah robotik saya kurang tahu. Waduh, saya kurang tahu ya. Kurang tahu, belum pernah dengar. Setahu aku sih ada, ya udah. Belum tahu. Belum. Nggak tahu. Kurang tahu. Ya mungkin kalau untuk masyarakat sendiri mungkin banyak yang belum tahu. Ini mungkin di kalangan dokter aja dok yang sudah beredar informasinya ya. Saat ini juga memang sudah banyak sekali kayak misalnya di Twitter, di Facebook itu sudah banyak sekali pertanyaan tentang dok apa sih itu robotic surgery, bagaimana itu bisa lebih baik operasi dibandingkan dengan operasi biasa, itu banyak sekali. Kita sudah melakukan riset sampai sekitar setahun terakhir dan memang kita mengerti bahwa untuk membina suatu program robotik yang successful, kita memerlukan tim tidak hanya dari tim dokter, tapi kita juga memerlukan adanya tim keperawatan yang kuat, tim administrasi rumah sakit, keuangan, dan lain sebagainya. Kita melakukan training ini tidak hanya pada saat ini aja, tapi udah sekitar 2 bulan terakhir. Kita mengirim para staf kita ke tidak hanya ke dalam negeri, tapi juga ke luar negeri seperti ke Singapura, ke Hong Kong, ke Jepang, ke Korea, dan lain sebagainya. Jadi memang pusatnya sendiri memang ini di luar negeri ya dok ya? Di mana dok pusatnya? Di States, di Amerika. Tapi kita melihat bahwa training ini sudah merupakan suatu training yang standar dan baku, dan kita mengikuti pola yang sudah disertified di pusat mereka di sana. Ya. Nah dok, ini untuk melengkapi mengenai bedah robotik ini ada testimonial dari salah satu pasien yang sudah melakukan bedah robotik ini. Kita saksikan bersama. Jadi saya mengalami sakit setelah dianoksamium, kemudian saya memutuskan untuk diambil tindakannya dengan cara robotik, dan memang saya merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari tindakan robotik ini. Masa pemulihannya sangat cepat sekali dan tidak mempunyai efek apapun juga. Hari kedua saya sudah pulang setelah operasi. Hari keempat saya sudah melakukan aktivitas artinya yang ringan seperti menyapu gitu ya. Kemudian bisa cuci piring sendiri. Kemudian seminggu setelah operasi saya sudah beraktivitas kembali ke kantor. Dan sampai saat ini tidak mengalami efek apapun juga terhadap tubuh saya. Malah jauh lebih sehat dari sebelumnya. Dok, melanjutkan mengenai training ya dok ya. Ini proses trainingnya ini seperti apa dok? Jadi kita mulai pada awalnya diberikan introduksi tentang alat ini robotik, sendiri, yang kemudian kita diberikan waktu untuk beradaptasi terhadap cara beroperasi yang baru, dan kemudian kita dilatih di tempat dengan menggunakan yang istilahnya namanya dry lab. Jadi kita melakukan latihan dengan menggunakan teknologi robotik ini di Jakarta. Kemudian setelah itu kita diminta untuk bisa mengikuti suatu online course, yang nanti kita akan diberikan sertifikasi khusus. Setelah itu kita akan dikirim ke luar negeri untuk melakukan direct training. Yang lebih penting lagi adalah setelah kita kembali dari luar negeri, kita melakukan operasi-operasi yang dibantu oleh para proktor istilahnya. Semacam kayak trainer dari luar negeri. Dari luar negeri didatangkan ke Indonesia. Dari UK, dari US, dan dari Singapura dan berbagai negara yang lain. Dan mereka sudah membantu kita untuk memulai operasi ini dari operasi yang relatif simpel sampai operasi yang relatif berat. Ya insya Allah mudah-mudahan kita berjalan lebih baik lagi di kemudian hari. Nah dok, ini dari tadi berbicara mengenai teknologinya. Ini untuk efek samping ke pasiennya sendiri itu seperti apa dok? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang efek samping, sebenarnya ini adalah merupakan operasi yang relatif sama dibandingkan dengan operasi yang lain. Tapi kita mengerti bahwa salah satu impact yang cukup besar adalah memang dari segi cost. Biaya ya dok ya? Ya, dari negara maupun di dunia ini memang salah satu constraint atau permasalahan yang besar adalah dari segi biaya. Tapi kalau kita lihat komparasi terhadap biaya yang ada di luar negeri seperti di Singapura, di Malaysia, cost kita jauh lebih rendah dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Jadi lebih baik ke Indonesia saja, tidak perlu jauh-jauh ya dok ya? Mestinya begitu. Ya dok, mungkin saya simpulkan sedikit untuk pemirsa di rumah. Ya pemirsa, bahwa bedah robotik ini sudah ada di Indonesia, ini merupakan kemajuan teknologi di bidang pembedahan di Indonesia. Dan dok, untuk informasi lebih lanjut mungkin kalau ada yang ingin tahu, tanya kemana dok? Kita sudah mempunyai website www.roboticsurgeryindonesia.com, dan ini bisa diakses untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang siapa dokter-dokternya, bagaimana operasi ini dijalankan, dan lain sebagainya. Ya, terima kasih Dr. Ivan atas waktunya untuk sharing mengenai robotik surgery ini. Pemirsa, apabila Anda masih ada yang ingin bertanya, bisa langsung SMS ke nomor di bawah ini dengan format di bawah ini, atau bisa juga email ke hospitaltv@tfamedia.tv. Atau bila ada kritik dan saran, bisa langsung mention di Twitter kami di @hospital_tv.
@hospital_tv. Baiklah, saksikan terus Hospital TV, deteksi dini sebelum terjadi. Take me by the hand, I know you. Kiss me till you find I show you with the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I don't need a fight to control you. Look into my eyes and I know you with the move like Jagger. I've got the move like Jagger. I've got the move like Jagger. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh